Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Hilmi, akan membawakan materi biopsikologi. Yang pertama yaitu ada depresi. Nah, apa sih depresi ini? Lebih dari sekadar perasaan tidak bahagia, depresi terdiri dari perasaan sedih, putus asa, apatis, yang terus-menerus disertai dengan gangguan tidur, kelelahan, dan perubahan nafsu makan. Depresi di sini memengaruhi orang dengan cara yang berbeda-beda dan pada tingkat yang berbeda-beda pula. Namun, ada beberapa gejalanya yaitu bisa ringan hingga berat. Yang terakhir, kadang-kadang juga disebut sebagai depresi klinis. Dan berkisar dari perasaan tidak bahagia, terus-menerus, mudah menangis, dan kehilangan minat pada aktivitas normal, hingga ketidakmampuan untuk melakukan tugas sehari-hari dan pikiran melakukan tindakan bunuh diri. Nah, selanjutnya ada gangguan bipolar. Pengertian dari gangguan bipolar di sini kondisi mental yang ditandai dengan uh, periode kegembiraan yang berlebihan dan depresi secara bergantian, di mana suasana hati seseorang dapat berubah-ubah secara tiba-tiba, baik itu dari ekstrim ke ekstrim yang lainnya. Perubahan suasana hati di sini sangat bervariasi dan individu. Dengan gangguan tersebut, mungkin juga memiliki suasana hati yang normal, namun polanya tidak selalu sama. Beberapa orang mungkin mengalami perubahan cepat dari tinggi ke rendah atau semacam keadaan campuran. Nah, fase bipolar. Orang yang mengalami periode manik atau periode hipomanik di sini, perasaan gembira, kemudian tahap tenang yang seimbang diikuti oleh episode perasaan tertekan ringan atau sangat tertekan. Cara pengobatan dari gangguan bipolar di sini yaitu obat-obatan seperti penstabil suasana hati, pengenalan peringatan, dan perawatan psikologis seperti terapi perilaku kognitif, saran gaya hidup, semuanya digunakan untuk mengobati pasien yang terkena gangguan bipolar di sini. Nah, gangguan efektif musiman. Apa sih itu gangguan efektif musiman? Yaitu eh, depresi yang datang dan pergi sesuai pola musimannya. Kadang-kadang dikenal sebagai depresi musim dingin karena bisa disebut demikian karena depresi ini sering sekali muncul ketika uh, uh, musim dingin karena pada saat itulah gejalanya bisa lebih parah. Hilangnya kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, mudah tersinggung, perasaan putus asa, bersalah dan tidak bahagia atau tidak berharga, kurangnya energi. Ini merupakan gejala-gejala dari gangguan efektif musiman. Kemudian ada pola musim dingin. Gejalanya di sini seperti pergantian musim gugur ke musim dingin ditandai dengan tingkat energi rendah dan suasana hati yang selalunya buruk. Kemudian yang kedua ada pola musim panas. Gejala berkurang atau hilang di awal musim semi, terjadi kembalinya energi dan pola tidur yang normal. Selanjutnya ada gangguan kecemasan. Apa sih gangguan kecemasan itu? Gangguan kecemasan adalah sekelompok penyakit mental yang ditandai dengan perasaan terancam dan takut yang kuat, termasuk serangan panik dan penilaian bahagia yang tidak akurat. Gangguan kecemasan di sini umum meliputi gangguan kecemasan eh, umum atau GAD, gangguan kecemasan sosial, gangguan panik, dan gangguan pasca trauma atau PTSD. Selain perasaan takut, gejala fisik disebabkan oleh kadar hormon stres yang berlebihan seperti kortisol. Kemudian ada faktor-faktor yang sangat mempengaruhi gangguan kecemasan di sini yang berkontribusi seperti faktor yang mempengaruhi gangguan kecemasan seperti stres lingkungan dan kecenderungan genetik. Jika gangguan tersebut diturunkan dalam keluarga, gangguan tersebut juga dapat dipelajari. Misalnya orang ini mamanya memiliki kecemasan yang sangat tinggi atau sering sekali cemas. Nah, kecemasan itu atau uh, sikap apa
Perilaku kecemasannya juga itu selalu menurun kepada anaknya. Beberapa mungkin terkait dengan perubahan di area otak yang mengendalikan rasa takut dan emosi lainnya. Nah, selanjutnya ada fobia, di mana fobia di sini adalah jenis gangguan kecemasan yang ditandai dengan reaksi berlebihan terhadap pemicu tertentu. Seperti kasus sekadar memikirkan ancaman dapat membuat seseorang merasa cemas. Suatu kondisi yang dikenal sebagai kecemasan antiseptif, gejalanya itu meliputi pusing, mual, atau muntah, berkeringat, jantung berdebar, sesak napas, dan gemetar. Ada dua macam fobia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu fobia spesifik dan kompleks. Eh, Fobia spesifik itu berpusat pada lebih melumpuhkan. Ini termasuk fobia sosial atau gangguan kecemasan sosial, ketakutan terhadap situasi sosial, terhadap suatu objek, hewan, situasi, atau aktivitas tertentu. Contohnya, akrofobia, takut pada ketinggian, dan hemofobia, takut pada darah. Kemudian, fobia kedua yaitu fobia kompleks yang dimana lebih melumpuhkan, termasuk fobia sosial atau gangguan kecemasan sosial, ketakutan terhadap situasi sosial. Nah, ini merupakan macam-macam fobia umum. Selanjutnya, gangguan obsesif kompulsif. Apa sih gangguan obsesif kompulsif itu? Eh, Gangguan ini sering disebut OCD, di mana kondisi kesehatan mental umum yang memengaruhi pria, wanita, dan anak-anak. Biasanya seseorang dengan OCD mengalami pikiran-pikiran mengganggu yang berulang-ulang disertai dengan kebutuhan untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang untuk meredakan kecemasannya. Biasanya dia itu melakukan tindakan tindakan yang berulang-ulang untuk menghilangkan kecemasannya, begitu. Gangguan ini sering sekali dapat ditelusuri terhadap yang terjadi pada masa kanak-kanak atau pada peristiwa situasi traumatis masa remaja, dan mungkin berasal dari rasa takut, bersalah, dan tanggung jawab yang tidak proporsional terkait dengan insiden tertentu. Nah, gangguan obsesif kompulsif ini juga memiliki faktor genetik, yang dimana seperempat penderita OCD memiliki anggota keluarga dengan gangguan tersebut, dan penelitian yang melibatkan anak kembar menunjukkan kemungkinan adanya hubungan genetik. Dipercaya juga bahwa OCD mengganggu komunikasi di area otak, termasuk korteks orbitofrontal yang terkait dengan perasaan senang, dan korteks kunglet anterior yang terkait dengan deteksi kesalahan. Selanjutnya itu ada sindrom Tourette, di mana sindrom ini adalah kondisi neurologis kompleks yang menyebabkan seseorang mengeluarkan suara dan gerakan tak sadar yang disebut tik. Di sini orang itu mengeluarkan suara dan gerakan tak sadar. Misalnya, saya ingin mengambil HP. Saya itu tidak sadar kalau saya melakukan gerakan tersebut. Kondisi ini hampir selalu berkembang selama masa kanak-kanak, biasanya setelah usia 2 tahun. Tik juga menyebabkan rasa sakit akibat terjadinya tegangan-tegangan pada otot, dan seringkali bertambah parah saat seseorang terkena stres, cemas, atau lelah. Gejalanya juga dapat berubah dan dapat membaik seiring berjalannya waktu. Terkadang sindrom ini juga bisa sembuh total. Kemudian ada gangguan gejala somatik. Apa itu gangguan gejala somatik? Gangguan gejala somatik ini atau sering disebut SSD ditandai dengan fokus ekstrim
fokus ekstrim pada gejala fisik yang memungkinkan atau mungkin tidak terkait dengan kondisi medis yang didiagnosis. Namun, orang dengan SSD benar-benar percaya bahwa mereka sakit dan tekanan yang mereka alami sebagai gejala fisik atau somatik. SSD juga terkait erat dengan kecemasan dan depresi. Manifestasi fisiknya seringkali meliputi nyeri, kelemahan, dan kelelahan. Bahkan sesak nafas pun juga merupakan eh, dampak dari gangguan gejala somatik di sini. Adapun cara perawatan dari orang yang terkena gangguan gejala somatik di sini yaitu eh, termasuk antidepresan serta terapi seperti terapi perilaku kognitif atau CBT. Kemudian ada gangguan kecemasan penyakit, yang dimana gangguan kecemasan penyakit di sini atau hipokondria, di mana kondisi seseorang sangat khawatir akan mengidap atau tertular penyakit. Meskipun seringkali tanpa gejala fisik, mereka cenderung menganggap sensasi normal sebagai tanda penyakit serius. Di sini, eh, ketika orang ada mendapatkan sensasi, dia itu takut sekali. Maka dari itu, dia sering mencari-cari apa dari penyakit tersebut, memantau dirinya dan terus mencari kepastian untuk meredakan kecemasan dari seseorang. Kemudian ada gangguan konversi, di mana gangguan konversi di sini ditandai oleh gejala neurologis seperti kelumpuhan dan masalah penglihatan akibat stres psikologis, terutama pada mereka dengan riwayat trauma. Tetapi ada cara pengobatannya yaitu terapi dan perubahan gaya hidup umumnya membantu pemulihan dari gangguan konversi di sini. Selanjutnya ada sindrom Munchausen, di mana penyakit psikologis langka dan cenderung terjadi pada orang yang pernah mengalami peristiwa trauma di kehidupan mereka, seperti pelecehan emosional atau penyakit, yang memiliki gangguan kepribadian atau yang menyimpan dendam terhadap figur otoritas. Sindrom ini diyakini sebagai bentuk ekstrim dari pelaku mencari perhatian. Bentuk baru dari gangguan ini telah disebut Munchausen melalui internet, di mana seseorang berpura-pura menderita penyakit tertentu dan bergabung dengan kelompok dukungan daring untuk para penderita penyakit sebenarnya. Di sini mm, orang yang terkena penyakit ini biasanya dia juga berpura-pura agar dia tuh mencari perhatian dan terkadang juga dia bergabung dengan penyakit yang terkena penyakit sebenarnya. Selanjutnya, Murchison by proxy adalah gangguan di mana pengasuh memalsukan atau menyebabkan penyakit pada orang yang diasuhnya. Biasanya itu pada anak-anak atau usia lansia. Sebagai bentuk kekerasan, sindrom Munchausen adalah kondisi psikologis langka yang sering terkait trauma masa kecil seseorang. Ditandai dengan pencarian perhatian melalui pengadaan atau memperburuk gejala penyakitnya, bahkan hingga memasukkan hasil medis. Di sini orang melakukan hal tersebut untuk eh, mencari perhatian oleh orang sekelilingnya. Selanjutnya ada skizofrenia, di mana gangguan kesehatan mental yang gejalanya dapat berupa delusi dan halusinasi visual atau pendengaran. Skizofrenia di sini memiliki jenis psikologis yang berarti penderitanya mungkin tidak dapat membedakan fantasi dan kenyataan. Kemudian ada banyak jenis skizofrenia masing-masing dengan gejala yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada skizofrenia paranoid, yang dimana mereka terlalu curiga terhadap motif orang lain dan percaya bahwa mereka itu sedang ditipu. Dia biasanya itu tidak percaya sama orang-orang. Dia menganggap orang itu bahwa mereka ingin menipunya begitu. Kemudian jenis kedua yaitu penderita skizofrenia
katatonik, di mana menarik diri dari respon yang datar atau tidak tepat dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas mereka dalam sehari-harinya. Selanjutnya ada kecanduan. Apa sih kecanduan itu? Kecanduan di sini adalah disfungsi kronis pada sistem otak yang mengatur penghargaan, motivasi, dan ingatan. Apa penghargaan di sini? Ketika seseorang ingin mencapai suatu target, namun mereka telah mencapai target tersebut, maka dia akan memberikan reward pada dirinya karena telah menyelesaikan tugasnya, begitu. Kemudian yang menyebabkan ketergantungan pada zat atau aktivitas untuk kesenangan mereka. Gejala kecanduan mencakup kurangnya kontrol diri, obsesi, perilaku beresiko, perubahan nafsu makan, sulit tidur, dan peningkatan toleransi sehingga membutuhkan lebih banyak untuk efek yang sama. Penghentian kecanduan menyebabkan reaksi fisik dan perilaku. Selanjutnya ada kecanduan mengubah struktur dan fungsi otak dengan membanjirinya dopamin yang menyebabkan efek high dan memori yang mendorong mengulangan beberapa aktivitas seperti olahraga cukup memicu kesenangan bagi sebagian orang, namun cenderung mencari zat atau perilaku yang beresiko. Nah, dapat kita lihat di sini adalah otak. Ini merupakan otak yang eh, jumlah reseptor dopaminnya yang normal. Kemudian yang ini merupakan otak yang reseptor dopaminnya itu yang tersedia lebih sedikit. Nah, penggunaan kokain dan dopamin. Penggunaan kokain mengurangi ketersediaan reseptor untuk neurotransmitter dopamin. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, pengguna harus mengonsumsi lebih banyak obat untuk mendapatkan sensasi yang sama. Di sini dia memerlukan obat untuk mendapatkan sensasi yang sama. Makanya dia itu melakukan mengulanginya terus-menerus. Kemudian ada faktor genetik, mungkin meningkatkan kerentanan terhadap kecanduan. Evaluasi meliputi tes diagnostik, penilaian psikologis, diikuti rujukan ke spesialis untuk perawatan dan rehabilitasi. Ini merupakan cara penanganan atau perawatan orang yang terkena kecanduan. Nah, selanjutnya ada gangguan kepribadian. Apa pengertian dari gangguan kepribadian di sini? Gangguan kepribadian melibatkan pola perilaku konsisten yang menyimpang secara mencolok dari apa yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Gejalanya itu berupa muncul pada saat masih remaja dan dapat menyebabkan kesulitan jangka panjang bagi penderita gangguan kepribadian di sini dalam hal menjalin hubungan dan sekadar berfungsi secara efektif dalam situasi sosial. Pada otak, orang yang menderita gangguan kepribadian atau PD di sini melibatkan rasa takut yang berlebihan. Umumnya memiliki amigdala yang lebih kecil daripada mereka yang tidak. Dan semakin kecil amigdalanya, semakin hiperaktif tampaknya amigdala tersebut. Adapun cara pengobatan dari gangguan kepribadian di sini yaitu dengan cara terapi bicara membantu orang dengan gangguan kepribadian atau PD memahami diri mereka. Terapi kelompok juga sangat bermanfaat meski butuh komitmen tinggi pada diri kita sendiri bahwa kita ini ingin sembuh begitu. Dan obat biasanya juga diberikan untuk mengatasi depresi serta kecemasan. Selanjutnya ada gugus A yang dimana di sini gugus A yaitu mencurigakan. Orang dengan gangguan kepribadian atau PD cenderung dianggap aneh atau eksentrik. Mereka takut pada situasi sosial yang memiliki masalah dalam hubungan dengan orang lain. Dia kurang kurang bisa
untuk apa kurang bisa berinteraksi dengan orang lain karena rasa curiganya sesama seseorang. Beberapa penderita tampak tidak peduli, yang lain tertutup. Di sini biasanya dampaknya yaitu paranoid, seperti skizofrenia dan skizotipal. Cluster D yaitu emosional dan impulsif. Tipe gangguan kepribadian atau PD ini ditandai dengan kurangnya kontrol emosi individu dalam kelompok B yang sering menindas atau memanipulasi orang lain, mementingkan dirinya sendiri, dan cenderung menunjukkan perilaku dramatis yang berlebihan, sehingga membentuk hubungan yang intens tetapi berumur pendek. Dia selalu memanipulasi orang lain dan tidak memedulikan sekitarnya. Dia hanya peduli pada dirinya atau mementingkan dirinya sendiri. Di sini dapat menyebabkan antisosial, perbatasan, munafik, dan narasistik. Kemudian ada gugus C, yaitu cemburu. Kelompok dengan gangguan kepribadian atau PD yang paling menakutkan. Mereka yang berada dalam kelompok ini umumnya cemas, tunduk pada orang lain, dan mengalami kesulitan terhadap hidup sendiri. Mereka cenderung terlalu sensitif, terkekang, sangat pemalu, dan eh, perfeksionis. Di sini dapat menyebabkan orang menghindar, bergantung, dan obses kompulsif. Nah, selanjutnya ada gangguan makan, di mana dengan masalah kesehatan mental, emosional yang mencakup hubungan ekstrim dengan makanan. Sebagian besar berkisar pada fokus obsesif pada berat badan dan bentuk tubuh yang dapat merusak kesehatan, bahkan dapat mengancam jiwa seseorang. Tiga jenis yang paling umum eh, adalah anoreksia nervosa atau hanya anoreksia, bulimia nervosa, bulimia, dan gangguan makan berlebihan atau BED. Gejalanya itu termasuk perhatian berlebihan pada tubuh, makan sedikit atau berlebihan, muntah, pancahar, dan olahraga yang berlebihan. Adapun faktor orang yang terkena gangguan makan yaitu faktornya di sini belum sepenuhnya jelas. Akan tetapi orang yang mengalaminya sering sekali memiliki riwayat keluarga dan gangguan dengan gangguan makan, depresi, penyalahgunaan zat atau kecanduan. Tekanan dan kritik orang lain ini sangat menjadi faktor utama juga bagi gangguan makan di sini. Mereka mendorong perhatian berlebihan pada pola makan, bentuk tubuh, atau berat badan mereka. Selanjutnya ada disabilitas dan kesulitan belajar. Yang pertama itu ada disabilitas. Keterbatasan kemampuan kognitif yang mengganggu kecerdasan atau IQ seseorang disebabkan oleh gangguan perkembangan otak akibat cedera, kelainan genetik, atau kondisi selama kehamilan. Penyebab disabilitas di sini termasuk mutasi genetik, Miss Syndrome Down, cedera cedera kepala pada janin, atau kurangnya oksigen saat kelahiran. Selanjutnya, kesulitan belajar. Kesulitan belajar tidak memengaruhi tingkat IQ seseorang, tapi mempersulit pemerolehan informasi. Secara umum, kesulitan belajar tidak memengaruhi kecerdasan, tetapi cara otak memproses suatu informasi, misalnya disleksia, menyulitkan membaca dan menulis, dan sering disertai dispraxia yang mempengaruhi keterampilan motor. Selanjutnya ada gangguan hiperaktivitas defisit perhatian. Kurangnya perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas merupakan gejala utama gangguan kesehatan mental yang dikenal sebagai ADHD. Gangguan ini biasanya muncul pada masa anak-anak, tetapi gejalanya dapat meningkat pada usia hingga 12 tahun dan berlanjut hingga dewasa. Gejala ADHD di sini meliputi sikap tidak sadar, kesulitan berkonsentrasi, dan sumbu pendek, disorganisasi,
masalah penentuan di prioritas, kesulitan mengajak banyak tugas sekaligus, dan menjadi sangat aktif atau gelisah. Di sini anak-anak yang terkena ADHD sering sekali dia tidak fokus pada saat mengerjakan suatu tugas yang diberikannya atau suatu kegiatan yang ia lakukan. Anak ADHD di sini juga cenderung lebih aktif dari anak-anak yang lainnya. ADHD juga memiliki faktor genetik dan sering terjadi dalam keluarga. Selain itu, kondisi ini juga biasanya dipicu oleh merokok atau alkohol selama kehamilan, kelahiran prematur, atau paparan racun seperti timbal pada masa kanak-kanak. Selanjutnya adalah gangguan spektrum autisme atau SD. Maaf teman, maaf di sini salah penulisan judul. Gangguan spektrum autisme di sini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok masalah perkembangan yang semuanya ditandai dengan kesulitan komunikasi dan perilaku. Kata spektrum mengacu pada berbagai jenis dan tingkat keparahan gejala yang dialami oleh orang-orang ASD atau gangguan spektrum autis. Komunikasi sosial memengaruhi komunikasi dengan gangguan bahasa, kesulitan memahami situasi sosial, isyarat, dan interaksi kepercakapan yang kurang tepat. Minat terfokus dan perilaku berulang. Minat terfokus ini orang yang dengan ASD sering melakukan perilaku repetitif seperti mengepakkan tangan atau menghitung benda-benda yang ada di dekat mereka atau eh, biasanya itu yang sering terjadi pada kanak-kanak. Kemudian perilaku berulang, di mana penderita autisme cenderung berpikir hitam putih dan berfokus pada suatu obsesi, seperti memutar benda atau mengumpulkan informasi tertentu. Sensitivitas sensorik. Pemeriksaan sensorik pada ASD dapat menyebabkan sensitivitas berlebihan atau kurang terhadap indera seperti penciuman, penglihatan, dan sentuhan. Nah, itu saja paparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.